wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, semua kita yang hadir berkumpul, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi anak-anak kami yang mencatat, tapi tak ada anak-anak nambah. Satu. Judulnya penyebab hidup sulit. Hidup sulit. Penyebab hidup sulit. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada beberapa indikator yang membuat hidup seorang itu sulit, jauh dari berkah, kemudian sulit mendapatkan rezeki. Yang pertama, misalkan kita buka surah Toha ayat 124. Di sana dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, maksudnya meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi boleh kita bilang penyebab hidup seorang sempit yang pertama meninggalkan perintah utama, yaitu perintah sholat. Dikaitkan dengan ayat yang lain, Allah katakan bahwa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahlah keluargamu sholat, sabarlah akannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki, wa nahnu narzuquka, justru kami yang memberi rezeki. Ayat ini kata para ulama tafsir bahwa sholat itu mendatangkan rezeki, bukan gaji ya. Sholat itu mendatangkan rezeki. Rezeki itu jauh lebih luas daripada gaji. Kalau gaji itu kita tahu tanggalnya kapan. Misalkan tanggal 3 awal bulan cair 80 juta. Tahu kita. Kalau rezeki itu tidak pakai tanggalnya. Kalau rezeki itu, kalau gaji itu tahu jumlahnya. Tapi kalau rezeki kita tidak tahu jumlahnya. Kalau rezeki itu dari atas, kalau gaji itu dari atasan. Tapi kalau rezeki karena kita taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu lebih luas. Ada orang sholat Ustaz tambah susah dia, pandangan kita dia susah, tapi sebenarnya kelas kita dengan kelas dia berbeda. Tapi taat ya, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak akan mencatat, yang pertama menyebabkan sulitnya datang rezeki itu meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua itu ada baru-baru ini anak membunuh orang tuanya, itu viral di media sosial. Dibunuhnya ibunya. Kata polisi bertanya, kenapa kau tega membunuh ibumu? Dia yang melahirkan. Tidak mau dia merawat anak saya, Pak. Leset bapak. Anakmu kau lah yang merawatnya, masa orang tuamu yang merawatnya? Orang tuamu tidak susah merawatmu, masa kau titipkan lagi anakmu badannya? Jangan durhaka. Lain kalau anak orang tua yang meminta ya. Ihzar salah sadamatin, kata para ulama, hati-hatilah kalian dengan 3 tangisan. Yang pertama dam'atul mazlum, air mata orang teraniaya. Jangan aniaya orang lain, ngeri.
efeknya itu ngeri. Yang kedua, dam'atul yatim, air mata atau tangisan anak yatim. Jangan buat anak yatim di komplek kita menangis, berbahaya. Yang ketiga, dam'atu ummika wa abika, air mata kedua orang tuamu, ayah dan ibu. Yang sempat ayah ibu menangis gara-gara sikap kita yang buruk, perilaku kita yang kasar, maka itu akan menyulitkan hidup kita. Ini udah pulang kampung nih banyak Pak kan? Ya kan? Banyak pulang kampung nih. Ada kawan tuh mau pulang kampung, mau balik kampung halaman tapi tak jadi balik Pak. Lupa deh halaman berapa kampungnya kan? Tak jadi balik lagi. Aduh aja kawannya kan. Ini pulang kampung nih dahsyat. Dari luar negeri balik dia ke Indonesia. Dari satu provinsi melewati beberapa provinsi itu, habis uang, lelah di perjalanan, usah ditanya lagi. Kalau ditanya tahun depan kau balik lagi, balik kata dia. Asal ada duit balik. Kenapa? Dia ingin menjaga hubungan silaturahmi dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Masih hidup ibuku lagi, masih hidup ayahku lagi, tak mungkin aku tak pulang. Ini mantap prinsip seperti itu. Ada orang buat pulang karena jauh, tahun ini pulang ke kampung suami, tahun besok pulang ke kampung istri. Ada karena kemampuannya seperti itu. Ada tak lagi pulang-pulang. Kenapa? Ayah ibu kami sudah meninggal. Ini salah juga. Salah. Ayah mak tak ada, tapi adik, abang, kakak masih ada. Itu silaturahim yang tak putus, tetap dikunjungi. Dan jangan di kita ini masih muncul istilah yang muda itulah yang wajib, yang muda itulah yang wajib mendatangi orang tua. Enggak begitu konsepnya itu. Siapa yang rezekinya luas, kadang yang banyak duitnya yang muda nih dia pulang. Kadang pula yang banyak rezekinya yang tua nih. Tidak salah yang tua mendatangi yang kecil. Kau kan adik-adik, kau lah datang sungkeman semenjak ayah tak ada nih, akulah orang tua. Enak betul ngomong gitu. Iya, engkau memang orang tua, tapi duitmu ada, engkau lah adikmu susah. Kan begitu. Jadi jangan harus konsepnya yang muda datang yang tua. Masih banyak tuh, aku tak mau datang. Kan aku yang tua. Ajab lah. Dua. Yang ketiga tuh ya, yang kedua. Yang ketiga yang membuat hidup sulit itu tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mencukupkan hidup kita ini apa? Rasa syukur. Orang beriman itu hidup di antara dua ya. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau diberi ujian dia bersabar. Kita hidup hanya di antara itu. Ajaban li amril mukminin kata Nabi. Orang beriman itu hanya istimewa. Itu hanya ada pada diri orang beriman. Inna amrahu kullahu khair kata Nabi. Semua masalahnya baik. In asabahu khairun, kalau dia ditimpa kebaikan, syakara, lalu dia bersyukur, fakana khairun lah, itu baik untuknya. Kalau dia ditimpa keburukan, fasabara, lalu dia sabar, itu juga baik untuknya. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar hidup tidak sulit, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Nabi katakan, rumah yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak kebaikan. Rumah yang di dalamnya sedikit dibacakan Al-Quran, banyak keburukan di dalam. Gaji suaminya besar, dia juga bekerja, tetapi rumah tangga mereka tak aman, tidak bahagia, sering bertengkar. Padahal dibanding dengan tetangga sebelah 3 kali 4 kali lebih besar gaji mereka nih, tapi mereka yang sebelah itu kenapa kelihatan lebih damai? Oh, mungkin salah satunya karena dia jauh dari Al-Quran. Maka coba introspeksi
diri kita, seberapa dekat kita dengan Al-Quran, terlebih-lebih bulan suci Ramadan. Imam Hanafi Al-Qurannya Bapak Ibu sekalian Ramadan yaqra'ul Quran khatamatan bil laili sittina. Imam Hanafi itu menghatamkan Al-Quran 60 kali siang, 60 kali malam kalau bulan Ramadan. 120 kali hatam. Ndak kelas awak tuh doh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan renungan yang keempat tadi adalah agar hidup tidak terlalu sulit, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ini di luar kita bekerja ya, karena bekerja hukumnya wajib. Ini hanya pandangan sudut agama. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, bertemanlah orang-orang yang berakhlakul karimah, beretika, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kawan itu mempengaruhi kita. Kita berkawan dengan orang baik, kita akan baik. Berkawan dengan orang soleh, kita akan soleh. Berkawan kepada orang-orang yang mudah datang rezekinya, kita mulai berpikir apa yang dilakukan dia sehingga rezekinya datang. Oh, dia rajin sholat. Oh, dia rajin mengaji. Oh, dia taat baik dengan orang tua. Oh, dia orang yang taat kepada Allah. Itu juga memicu agar rezeki kita mudah. 5. Dan yang keenam yang membuat hidup sulit itu karena memilih 02. Itu yang membuat hidup sulit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.